أشهد أن محمد رسول الله. Jadi jangan sampai ketika kita sendiri kita melakukan kemaksiatan. Nah, ini bahaya. Ketika kita sendiri tidak ada orang yang tahu, tangan kita mulai buka HP situs yang enggak. Ketika kita sendiri tidak ada orang yang lain yang tahu, kita mulai ngambil uang-uang umat, uang-uang yang bukan hak kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi ya, uzlah amalan rahasia. Nah, ternyata amalan rahasia ini bukan hanya berefek bagi wajah kita saja. Amalan rahasia yang kita kerjakan itu bukan hanya sebatas membuat wajah kita cantik berseri saja. Ada ternyata manfaat lain yang Allah berikan kepada orang yang senantiasa menyempatkan waktu untuk berdua dengan dirinya. Jadi manfaat kita melakukan amal rahasia yang pertama jelas, air muka kita akan berseri. Yang kedua, manfaatnya kita melakukan amalan tersembunyi adalah amalan rahasia tadi merupakan sebab yang sangat kuat Allah menjauhi kita dari musibah. Jadi kalau kita mau terhindar dari musibah, Bapak-bapak Ibu sekalian, perbanyak amalan-amalan rahasia. Jadi manfaat pertama jelas membuat wajah kita cantik berseri. Manfaat yang kedua, faedah yang kedua, kita melakukan amalan rahasia agar apa? Agar terhindar dari yang namanya musibah. Musibah yang paling besar itu Bapak, musibah sakratul maut. Itu musibah paling besar. Musibah yang paling besar yang menimpa anak cucu Adam adalah tatkala sakratul maut. Disitulah Allah uji kita nanti akan husnul khotimah apa su'ul khotimah. Yang mampu menyelamatkan kita adalah amalan tadi, Pak. Apa kata Ibnu Rajab bin Hambal? Ibnu Rajab mengatakan kunci husnul khotimah adalah amalan baik yang dirahasiakan. Dan kunci su'ul khotimah adalah amalan buruk yang dirahasiakan. Nah, ini perlu kita garis bawahi jamaah sekalian. Kunci husnul khotimah adalah amalan baik yang kita rahasiakan. Dan kunci su'ul khotimah kata Ibnu Rajab adalah amalan buruk yang kita rahasiakan. Jadi tidak heran jamaah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis di dalam Arba'in ya, Imam Nawawi mengumpulkan hadisnya di dalam Arba'in. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak, maka ada nanti orang yang dia senantiasa melakukan amalan soleh, tapi di akhirnya dia melakukan amalan penghuni neraka. Makanya nanti dia akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan ada juga nanti orang yang senantiasa melakukan amalan-amalan ahli neraka, ketika mau menjelang wafat dia akan mengerjakan amalan ahli surga. Fayasbiqu alaihil kitab, maka Allah balik keadaannya sehingga dia masuk ke dalam surga. Ini kalau kita yang nggak paham kaedahnya jamaah sekalian, itu kita akan bilang tragis ya Ustaz ya. Seumur hidup melakukan amalan baik, kok dalalah di akhir ujung hidupnya melakukan amalan buruk. Nggak jadi masuk surga, jadinya masuk neraka. Begitu juga Wenaman ketika di dunia dia melakukan amalan-amalan buruk, qadarullah di akhir dia melakukan amalan baik, maka masuk surga dia. Bahkan dalam hadis tadi disebutkan bainahu wa baina jannah itu illa zira. Ya, orang yang melakukan kebaikan tadi jarak dia dan surga itu tinggal selangkah lagi. Tapi tiba-tiba dia melakukan amalan keburukan, maka dia menjadi ahli neraka. Begitu juga orang yang melakukan amalan keburukan, jarak dia dan neraka itu tinggal selangkah lagi. Ketika akhir hidupnya dia melakukan kebaikan, maka dia masuk surga. Ternyata rahasianya Bapak Ibu sekalian, ada amalan rahasia yang disimpannya.
Ketika di depan orang, di depan manusia dia melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi ternyata ketika sendirian dia melakukan kejahatan, keburukan. Inilah faktor Allah buka aibnya nanti ketika sakratul maut, ketika hendak wafat dia malah mengerjakan amalan keburukan. Ternyata rahasianya ini Pak, amalan rahasia tadi. Kalau amalan rahasia kita buruk, Allah akan tampakkan nanti di akhir hidup kita. Nauzubillah min dzalik. Kita akan melakukan amalan yang buruk. Kalau amalan rahasia kita baik, insya Allah Allah akan tampakkan di akhir hidup kita nanti kita melakukan amalan yang baik. Intinya itu jamaah sekalian. Jadi jangan sampai ketika kita sendiri kita melakukan kemaksiatan. Nah, ini bahaya. Ketika kita sendiri tidak ada orang yang tahu, tangan kita mulai buka HP situs yang tidak. Ketika kita sendiri tidak ada orang yang lain yang tahu, kita mulai ngambil uang-uang umat, uang-uang yang bukan hak kita. Jangan sesekali kita melakukan kemaksiatan yang tersembunyi. Jangan sesekali kita melakukan kemaksiatan yang tersembunyi. Ini dosanya luar biasa besarnya daripada maksiat yang kelihatan. Karena tadi Bu Pak mampu mengubah akhir hidup kita. Jadi kalau kita melakukan kemaksiatan yang tersembunyi, nauzubillah min dzalik, kita nanti akan Allah buka aibnya nanti. Ya, enggak jadi husnul khotimah, jadinya apa? Su'ul khotimah, nauzubillah. Begitu juga orang yang kita pandang, wah dia itu tukang judi segala macam, tapi rupanya dia punya amalan kebaikan yang dia sembunyikan. Ya, tapi bukan saya menghalalkan judi segala macam, jangan ya. Ustaz Ridwan bilang judi nggak apa-apa lah, yang penting ada amalan yang baik gitu ya. Aku judi sih lah, jangan. Nah, ini mazhab pokil namanya.